Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini seperti biasa ya, ada 3 deck kartu yang bisa kalian pilih salah satunya menurut intuisi kalian. Dan kalau nggak cocok dengan keadaan kamu pada saat ini, mungkin bukan energi untuk kalian ya. Karena general artinya untuk semua orang, jadi bisa apa aja. So, buat kalian, ini aku kasih tema, apakah seseorang ini masih mengingat kamu ya, apakah dia masih mengingat dan kepikiran sama kamu. So bisa pilih kartunya, berarti kemungkinan kalian sudah lama nih nggak bersama orang ini, sudah nggak bersama lagi, atau tidak berkomunikasi lagi, atau sudah ditinggalkan, atau sudah lost contact, atau mungkin sudah jauh-jauhan dan tidak ada komunikasi sama sekali, sudah lama tidak ketemu, atau mungkin kalian sudah berpisah segala macem, atau mungkin ini orang dari masa lalu, atau dia sudah menghilang ya. Intinya buat seseorang yang sudah tidak berkabar lagi dengan kamu, apakah dia masih sangat-sangat mengingat kamu, apakah dia masih kepikiran, masih keinget kamu. So, pilih kartunya, salah satunya nomor 1, 2, dan 3. Mana yang menurut kalian cocok dengan pembacaan sesuai dengan keadaan kamu. Dan sekali lagi ini tidak pakai timeless ya. Jadi kapanpun kalian bisa mengulang-ulang video ini, kapanpun yang kalian mau, karena tidak pakai waktu. Oke, jadi bisa berulang-ulang videonya dibuka. Buat kalian juga nanti yang ingin berkonsultasi, ingin lebih tepat, lebih khusus dibacakan tentang secara pribadi masalah percintaan kamu, karir, keuangan, tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Lihat di bawah judul, di deskripsi sudah saya tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke, kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih salah satu deck di hadapan kalian, bisa post videonya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ya, kita kocok dulu kartunya seperti apakah. Untuk deck pertama, ya, apakah seseorang yang kalian kepoin ini, apakah seseorang di kartu deck pertama ini masih sangat-sangat mengingat kamu ya? Apakah dia sangat-sangat mengingat kamu? Sekali lagi ini tidak pakai waktu, kapanpun kalian mau buka video ini berulang-ulang juga bisa. Oke, untuk deck pertama, apakah dia masih mengingat kamu? Ada 5 of Wands, ada Page of Wands, ada King of Pentacles, Knight of Wands, ada 2 of Swords, ada the Empress di situ, Queen of Swords, 3 of Swords, ada Page of Pentacles, 8 of Wands. Oke. Di sini bottom of the decknya ada the Lover, 4 of Swords, terus ada Queen of Cups. Oke. Oke, untuk nomor 1, kalau dibilang perasaannya bagaimana, dia masih punya rasa yang besar. Dia masih punya rasa sama kamu ya. Dia masih sayang, dia masih cinta. Cuman untuk saat ini dia pengen beristirahat dulu dari kamu. Ada beberapa hal yang dia ngerasa capek, dia ngerasa pengen break up dulu.
pengen mungkin ada beberapa hal yang ingin dia coba untuk menenangkan diri, untuk rileks, untuk kayak berpikir, ya. Ada momen dimana dia harus berpikir, harus benar-benar rileks, harus benar-benar nenangi diri, harus bebas, tapi tidak menutup kemungkinan dia punya rasa sama kamu gitu. Cuman untuk sekarang, kalau untuk berkomitmen, untuk kayak ribut-ribut, berantem segala macam, dia lebih memilih untuk break up dulu dari kamu. Kalau misalnya kamu terus-terusan membahas hal-hal yang membuat kalian ribut, membuat masalah menjadi lebih besar, dia nggak sanggup untuk meneruskannya. Kalau dibilang dia masih sangat ingat, ya sangat mengingat kamu, ya sangat mengingat gitu. Dan rasanya juga masih besar, rasa cintanya itu masih ada. Tapi buat sekarang, ya, dia itu maunya break up dari kamu karena banyak hal di sini, keributan, masalah yang belum dia selesaikan, mau itu dari pihak dia atau dari kalian berdua, yang dia nggak tahu harus bagaimana menyelesaikannya sama kamu. Kalaupun kalian punya problem atau masalah yang dimana kayak saling tunjuk, saling salah menyalahkan satu sama lain, dia ngerasa capek karena circle yang berputar-putar begitu terus. Maksudnya berputar-putar seperti itu terus, kayak dia udah berusaha kayak ngebaik-baikin kamu, minta maaf, atau misalnya kayak ngajak baikan segala macam, tapi kamu tetap aja berujung untuk membahas masalah-masalah yang sudah pernah dia lakukan, atau membahas kesalahan-kesalahan dia terus. Kayak menaikkan kekurangannya atau menaikkan salahnya dia, selalu menunjuk kesalahan dia, tapi kamu juga harusnya introspeksi gitu. Dan untuk sekarang kayaknya dia lebih memilih untuk break up, untuk beristirahat, atau kayak mencoba untuk tenangin diri. Kalau dia sih lebih memilih untuk sama-sama coba kita introspeksi diri dulu deh, atau break dulu deh gitu. Kayak jeda dulu lah, daripada komunikasi tapi komunikasinya hanya menyakitkan kedua belah pihak. Dia gak mau nyakitin kamu, kamu juga ngerasa gak mau juga kan tersakiti oleh kata-katanya tanpa kalian sadari, atau mungkin kata-kata kamu juga masuk ke dalam hatinya yang begitu menusuk gitu. Ada Knight of Cups di situ. Ya. Knight of Cups. Sebenarnya dia akan datang. Dan di sini ada Two of Swords. Mungkin yang kamu kebingungan, mungkin kamu yang diblok sama dia, atau kamu yang di-cut sama dia. Itu sebenarnya untuk rasa dia menahan supaya kalian tidak berkomunikasi dalam beberapa tahap, sebagai hal untuk dia bisa istirahat dulu, meringankan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam dirinya. Makanya aku bilang orang ini mungkin punya egoisme juga. Ada King of Pentacles, dia merasa tanpa lu pun gitu ya, kayak misalnya tanpa kau pun aku bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang dia punya rasa cinta dan sayangnya masih ada. Kalau dibilang ingat, ya jelas dia masih ingat. Tapi kamu yang bingung gitu, kamu pengen mencoba untuk menghubungi dia, mungkin dia yang ngeblok kamu, tapi kamu mencoba untuk kayak pengen ngubungin dia atau pengen komunikasi sama ini orang, tapi dia sudah meng-cut komunikasi atau sudah tidak berkabar. Bahkan kamu ada ngerasa ingin kepikiran untuk ngasih message atau ngasih pesan untuk berkomunikasi sama orang ini. Tapi aku rasa saat ini belum ada perubahan. Dan dia juga masih silent. Kalau aku bilang dia akan datang. Tapi percuma kalau komunikasi kalian masih hanya berlandaskan salah menyalahkan. Makanya dia saat ini, kalau aku rasa lebih memilih untuk break up atau diam-diaman, atau memang berjarak dulu lah sama kamu.
ada di Empress. Menurut dia, kamu adalah wanita yang kuat, mandiri, terus tapi terkadang kamu lupa kalau kamu marah kamu terlalu tegas, atau kamu marah kamu terlalu temperamen, yang membuat dia juga ngerasa tertekan. Makanya dia harus mencairkan suasana dulu sampai suasananya baik lagi atau mencair lagi, nggak terus-terusan memancing emosinya dia. Kita lihat ya. Untuk di deck pertama, apakah orang ini sangat mengingat kamu pada saat ini? Apakah dia mengingat kamu? Ya. Oke, di sini ada Two of Wands. Ya, dia lagi masa-masa bingung sih. Kalau dibilang dia mengingat, ya jelas dia bingung. Mengingat, tapi dia bingung. Karena dia mau maju, tapi takut berantem. Takut masalah itu timbul lagi dan emosi-emosian lagi. Dan itu yang membuat dia stres tuh. Nine of Swords. Dia pengen mencoba untuk mengkomunikasikan sama kamu, tapi dia merasa kayak impulsif gitu loh, kayak nggak ada kepercayaan dirinya lagi, karena udah ngerasa kayak misalnya kalau aku maju, pasti masalah ini bisa dibangkitin kembali. Pasti bermasalah lagi, pasti kami berantem lagi. Jadi itu yang sebenarnya dia nggak mau. Berantemnya itu yang dia tidak mau. Makanya dia tetap bertahan untuk ngeblok kamu atau tetap membentengi komunikasi di antara kalian. Tapi sebenarnya kalau dibilang dia cinta. Sebenarnya dia pengen datang sama kamu. Dan dia pengen bareng sama kamu. Dia kangen gitu. Dia ada rasa kangen, cuma dia kita nggak bisa bersama lagi, atau kita nggak bisa bareng-bareng atau jalan bareng lagi atau ketemu lagi, karena masalah kalian kayaknya dari segala situasi yang membuat antara kamu dan dia ini bentrok terus. Yang dia tahan adalah emosi di antara kalian berdua supaya tidak ada berantem-berantem lagi, karena membuat dia pusing. Ada King of Pentacles lagi. Ada Ten of Pentacles. Nah, terus juga kayak mungkin dia belum siap untuk ke jenjang yang lebih serius, atau dia belum ready untuk menikahi kamu. Buat kalian yang belum menikah, mungkin kamu sudah siap untuk menikah, dianya belum gitu. Dia masih banyak hal yang harus dia kejar. Dia harus kerja keras, mungkin dia adalah tulang punggung keluarga yang banyak tanggung jawab di keluarganya, atau bahkan misalnya cicilannya dia, atau banyak hal-hal tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Ya. Di sini ada Knight of Cups. Walaupun misalnya dia ada rasa sakit hati, enggak cuman kamu yang merasa sakit hati, tapi dia juga merasakan itu. Dan dia berusaha untuk bisa rileks kembali, berusaha untuk tidak masuk ke dalam hati lagi, atau tidak berusaha untuk sakit hati terlalu banyak sama kamu. Jadi bukan kamu aja yang sakit hati, dia juga. Mungkin karena perkataan kamu, atau mungkin tanpa kamu sadari sikap kamu yang keras itu juga membuat dia sakit hati ya, bawa ke perasaan gitu, ngerasa terhina atau ngerasa disepelekan segala macem. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Oke. Dia ngerasa sendiri, kesepian saat ini sebenarnya. Mungkin kamu yang kesepian atau dia ya. Dan di sini ada Seven of Pentacles. Dia menunggu. Kalau buat nomor 1 ini sebenarnya ada beberapa hal yang lagi dia kejar. Balik lagi ke finansial, pekerjaan, atau tanggung jawab apapun soal pribadinya. Yang dimana dia berusaha untuk merubah itu dulu, menstabilkan situasi hatinya, pikirannya, keuangannya, atau kerjaannya.
baru dia mau berkomunikasi dan interaksi sama kamu. Tapi kalau sekarang aku rasa dia masih dalam posisi kebingungan. Ada Knight of Pentacles, ada Five of Wands, Ace of Wands. Artinya apa? Di sini di antara kalian interaksinya masih tidak baik. Ya, nih. Emosi dan kebencian, ada rasa kekesalan itu masih besar sekali. Jadi ini yang dia pertimbangkan, sangat dia pertimbangkan agar tidak terjadi keributan lagi, atau tidak terjadi masalah baru, atau tidak lagi dibangkitkan masalah-masalah yang sudah pernah kalian bahas. Itu yang dia tidak mau. Dia tidak mau membahas masalah pada saat ini karena dia juga punya masalah sendiri. Nah, itu dia. Jadi di luar hubungan dia juga punya masalah. Mau itu dalam kerjaan kah, atau misalnya keuangan, atau misalnya usahanya dia lagi down, atau mungkin kerjaannya dia dipecat segala macam, atau mungkin keuangannya lagi tidak baik. Dia punya masalah terhadap dirinya, keluarganya, atau tanggung jawab lainnya ya. Ditambah lagi kamu juga cari masalah. Nah, itu yang buat dia untuk menahan diri tidak komunikasi. Menahan diri untuk tetap ngeblokir kamu atau ngebentengi komunikasi supaya kalian lost contact saat ini. Jadi masih silent. Tapi kalau dibilang dia mencintai, dia punya rasa cinta dan sayang sama kamu. Bahkan dia pengen ketemu kamu atau pengen jalan bareng pun kayak dia nahan banget untuk ngebatasin rasa yang besar itu. Dia masih sangat-sangat menahan hatinya, mengorbankan hati agar tidak berantem. Dia mengorbankan rasa ingin bertemu, rasa ingin bersama, hanya supaya tidak berantem sama kamu. Lebih bagus gue tidak nemuin dia, atau lebih bagus kita tidak usah komunikasi, atau berjarak beberapa waktu, break up beberapa waktu sampai suasananya tenang, daripada berantem tidak menemukan solusi, malah membuat dia makin pusing dalam keadaan yang seperti ini. Karena kalau aku lihat dia juga masih banyak hal yang harus dia pikirkan, dan mungkin aja dia ingin menyelesaikan beberapa masalah terhadap pribadinya, mungkin kamu tahu atau tidak tahu gitu. Intinya orang ini juga punya masalah di luar dari hubungan. Jadi buat kalian, dia ingin kalian lebih mengerti suasana hatinya, suasana pribadinya. Walaupun mungkin dia tidak cerita semuanya atau segalanya dia tidak ungkapkan, tapi untuk pasangan di nomor 1, kalau memang pengen sama dia, kamu harus jauh lebih mengerti. Dia mengingat kamu, ya jelas banget dia ingat. Bahkan dia punya rasa cinta yang besar masih, oke? Oke, itu nomor 1. Oke, ini untuk nomor 2 ya. Apakah untuk di deck nomor 2 ini dia sangat mengingat kamu? Di deck kedua kita lihat ada The Sun, ada Six of Cups, Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, ada Eight of Swords, King of Pentacles, Nine of Pentacles, the Devil, the Hermit, Judgment. Apakah dia memikirkan kamu? Oke. Apakah dia mengingat kamu? Kalau kita bicara soal dia, di sini ada Justice. Oke. Ada Seven of Wands. Terus juga ada Seven of Cups. Ada juga di sini Justice. Nah, sebenarnya
dia lagi mencoba untuk memberi keputusan sama kamu. Ini masa-masa dia akan membuat keputusan ya. Dia akan membuat keputusan sama kamu. Dia akan membuat tindakan dimana dia nggak bisa tahan lagi dengan sikapnya yang masih berbanding terbalik dengan nomor 1 tadi ya. Kalau nomor 1 itu masih kayak bimbang sama apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau yang nomor 2 ini udah taking action. Dia akan membuat keputusan sama apa yang akan dia pilih. Tindakan apa yang akan dia lakukan sama kamu. Oke, jadi di sini aku rasa dia akan taking action sama kamu. Dia akan membuat sebuah langkah di mana keputusan ini akan bulat. Dia akan memilih apa yang harus dia tindak tegas dari diri kamu, ya kan? Terus juga di sini ada The Sun sama Six of Cups. Oke. Six of Cups berarti dia sangat lagi rindu banget sama kamu. Kepikiran banget, keingat banget sama kamu. Masa-masa indah kalian berdua, dimana kayak Knight of Pentacles ini bener-bener dia akan hadir lagi untuk menghubungi kamu, untuk datang lagi kepada kamu, dan berusaha untuk menarik perhatian kamu, untuk membuat diri kamu mau merespon orang ini lagi, gitu. Mau merespon orang ini lagi, tapi masalahnya adalah di sini ada Nine of Swords, yang dimana kamu stres berat, ya. Kamu stres karena kenapa sih dia itu datang lagi, Kak? Kenapa sih dia itu menghubungi aku lagi, Kak? Gitu. Yang dimana kamu sudah nyaman sendiri, kamu nyaman single, kamu nggak pengen diganggu. Di sini The Hermit, justru kamu tidak ingin membuka hati untuk siapapun, mau itu dari orang masa lalu kah, mau orang yang pernah meninggalkan kamu, orang yang sudah pergi dan dia datang lagi. Kamu tidak membuka hati untuk siapapun karena pada saat ini kamu lebih nyaman untuk diri kamu sendiri. Kayak kamu fokus ke kerjaan, menikmati me time, atau mungkin kamu lebih hangout sama teman-teman. Kamu sudah berusaha melepaskan orang ini, tapi ternyata setelah kamu melepaskan, dia malah datang. Jadi kayak misalnya setelah kamu melepaskan dia, dianya malah kayak sekarang gue bisa ready, gue baru bisa, atau gue baru sadar bahwasanya kamu itu orang yang penting buat dia. Kalau lu mau serius, oke, sekarang waktunya. Ya ayo gitu. Kita serius. Tapi menurutku ya, di sini aku rasa memang bener-bener buat kalian, kalau memang menunggu orang ini, dia akan hadir lagi karena dia merasa sangat-sangat kangen sama kamu. Pengen ketemu, pengen ngobrol, banyak hal yang telah dia lakukan atau apapun yang telah dia capai. Dia pengen memberi kabar kepada kamu dan berusaha untuk benar-benar menarik perhatian kamu, tapi kamunya di sini yang sepertinya udah ngerasa menolak gitu. Kok ngerasa tidak nyaman kehadiran orang ini lagi. Ketika orang ini hadir, ketika orang ini muncul, kamu malah jadi kayak ngerasa beban aja. Karena selama ini mungkin kamu susah untuk move on, kamu susah payah untuk melupakan, tapi ternyata dianya muncul di saat kamu sudah berhasil untuk moving forward dengan seseorang ini. Oke, kita lihat apakah dia sangat mengingat kamu. Ya, apakah dia mengingat kamu saat ini? Ingat, ini tidak pakai timeless, jadi kapanpun kalian mau, kalian bisa buka videonya, oke? Ada death di situ, yes. Tanpa kamu sadari, dia kembali lagi. Dan dia bilang bahwasanya gue udah siap
gue udah ready untuk muncul lagi, gue udah ready untuk benar-benar serius. Dia menyesali segala perbuatannya nih ya. Ada beberapa cangkir yang tumpah. Dia menatap ke arah situ. Dia ngerasa kayak, selama ini aku menyesali apa yang sudah aku lakukan sama kamu. Aku minta maaf lah. Mungkin dia pengen minta maaf. Dia berusaha untuk nunjukin bahwasanya dia sangat-sangat nih ya, Eight of Pentacles. Dia berusaha bekerja keras untuk menarik keyakinan kamu lagi sama orang ini. Ada The Fool. Yes. Nomor 2 udah pasti deh, dia ingin memulai hubungan lagi sama kamu. Cuman kamu yang berat nih. Ten of Wands tuh, Nine of Pentacles. Kamunya udah ngerasa beban aja. Kamu ngerasa di saat gue udah tenang, gue udah melepaskan lu, ngapain lu muncul lagi sih? Kayak kamu ngerasa terbebanin aja gitu loh. Kamu ngerasa kayak kebeban buat hidup kamu sendiri. Ada Page of Wands di sini. Dia pengen berkomunikasi, tapi masalahnya mungkin dia ngelihat kamu, misalnya kamu udah dekat-dekat sama orang lain, mungkin kayak kamu banyak yang deketin, atau misalnya kayak teman-teman kamu pada ngenalin kamu sama cowok atau sama cewek gitu. Dia ngerasa bahwasanya ada rasa cemburu dari pihak dia, tapi dia tetap setia untuk punya rasa yang besar sama kamu. Dan di saat kamu benar-benar menutup diri dan pengen sendiri, di sini ada Six of Swords. Dia akan bergerak untuk menuju ke kamu dan meminta maaf. Judgment ada 2. Oke, Judgment ada 2. Di saat kamu melepaskan, dia datang. Ya, kamu melepaskan dia, yaudah lu pergi aja, nggak ada masalah sih. Udah berusaha gue move on. Di saat kamu sudah berhasil, dianya balik. Buat kalian yang memang menunggu dia, ya bagus gitu. Ini saat-saat yang kalian tunggu. Tapi kalau buat kalian yang memang ngerasa seperti ini, beban, ngerasa kayak kebeban aja untuk diri kamu karena kamu sudah benar-benar melepaskan orang ini, so ya menurut aku nggak usah direspon kalau memang tidak mau. Tapi jangan bilang kamu nggak mau tapi kamu masih merespon orang ini. Ada Two of Wands, Ten of Cups, ada The Lover. Kemungkinan akan ada rekonsiliasi, tapi semua ini pertimbangan kamu. Ini pilihan buat kamu ya. Aku nggak tahu kalian akan memilih menerima atau tidak. Yang penting aku cuman bacain gitu. Ini bukan berarti aku harus menyarankan kalian menerima atau tidak, karena tergantung kamu. Kamu posisinya sudah tidak mau lagi sama orang ini, atau bahkan kamu masih menunggu dia. Kalau kamu masih menunggu dia dan bahkan kamu sudah menunggu orang ini sudah cukup lama, ya berarti ini waktu yang tepat karena dia datang dan hadir. Ya. Tapi kalau kamu sudah memang tidak ingin sama sekali, so ya sudah, tidak usah direspon. Gampang banget kan? Oke, apakah dia memikirkan kamu? Yes, dia sangat-sangat memikirkan kamu, bahkan dia akan muncul lagi. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3 ya. Apakah dia sangat mengingat kamu pada saat ini? Untuk di deck ketiga, kita lihat kartunya. So ada Eight of Pentacles, ada Nine of Pentacles, Nine of Cups, sorry, ada Ten of Pentacles, ada Four of Wands, terus juga ada Three of Cups, ada Five of Cups, ada The Hermit, ada Three of Wands, Jewel of Fortune, dan Two of Cups. Oke. Kalau sekilas aku lihat di sini dia baru saja bertemu dengan orang baru. Ya, mungkin ada beberapa yang dia baru kenal,
atau dia berusaha untuk mencoba dekat dengan beberapa orang ini karena menurut dia bersama kamu itu sangat banyak sekali rintangan dan halangan dari pihak kalian berdua, mau itu dari orang tua atau keluarganya kamu atau keluarganya dia, bahkan kayak misalnya teman-teman kamu gitu ya, yang membuat dia sangat-sangat ngerasa ini kayak nggak mungkin lagi untuk bisa dilanjutin. Ada Seven of Wands. Mungkin kamu berusaha mempertahankan atau kalian sama-sama berusaha mempertahankan, tapi situasinya tidak mendukung, atau orang-orang sekeliling kalian yang tidak mendukung hubungan cinta kamu berdua. Yang membuat Ten of Wands ini, aku rasa ini sangat membebanin dari pihak dia, karena mungkin terbiasa kayak misalnya mungkin orang tuanya kamu yang tidak menyukai kerjaannya dia, atau dari pihak keluarganya dia yang tidak menyukai sikap kamu, yang membuat dia sangat-sangat stres untuk melanjutkan hubungan. Ada Five of Cups. Dia pusing. Jadi kayak kenapa sih hubungan kita kayak nggak direstui atau tidak tidak sangat-sangat tidak didukung gitu. Malah bahkan misalnya orang tuanya dia atau orang tuanya kamu kayak menyodorkan orang lain untuk hubungan kalian. Kayak misalnya si itu loh kerjaannya bagus, atau misalnya lihat tuh suami si ini kerjaannya atau uangnya banyak atau penghasilannya bagus, kayak gitu dong yang dicari. Nah, terkadang mungkin orang tua kamu atau orang tuanya dia berbicara seperti itu. Atau misalnya kayak dari pertemanan ya kan, dari teman-teman kalian yang sudah mengetahui sifat dia yang tidak baik, tapi menurut kamu dia adalah orang yang sangat kamu cintai dan menurut kamu dia orang yang baik buat kamu gitu. Tapi di mata teman-teman kamu dia bukan orang yang tepat kayak gitu. Jadi menurut aku kayak aku rasa dia mencoba untuk kehidupan yang baru saat ini, berkenalan dengan beberapa orang, mungkin dekat sama si A, dekat sama si B, untuk kehidupan yang baru. Karena kalaupun dia bertahan sama kamu atau terus memikirkan hubungan kalian, yang ada dia stres, dia sedih, dia nggak maju-maju ya, jadi kayak nggak bertumbuh, nggak berkembang, karena pikirannya jadi berantakan, nggak direstui lah, tidak disetujui, atau mungkin kayak banyak sekali orang yang nggak suka sama dia, mungkin teman-teman kamu atau keluarga kamu. Dan tidak menutup kemungkinan dia juga butuh perhatian yang layak dari seseorang. Makanya saat ini dia sudah mulai untuk menjaring, dekat sama si A, dekat sama si B, dekat sama si C, untuk mencari yang terbaik, yang dimana dia butuh perhatian dari mereka. Karena menurut dia, bersama kamu udah kayak nggak mungkin. Banyak di sekeliling kalian yang tidak suka dengan hubungan ini. Dan dia juga bingung harus bersikap seperti apa supaya dia disukai. Tapi balik lagi, mau dia melakukan apapun, kalau memang sudah tidak suka dari awal, ya percuma dia melakukan banyak hal untuk kamu atau apapun. Tetap aja hubungan ini menurut dia susah untuk dipertahankan. Dan saat ini mungkin dia lagi menjalankan dating, ya kan, kayak misalnya kenal dari sosial media, kenal dari mungkin kayak sudah jalan bareng, ketemu beberapa kali, dan dia ngerasa saat ini lebih tenang, lebih happy. Nine of Cups, lebih happy, lebih merasa percaya diri dengan orang baru ini, ya.
Walaupun mungkin masih teman, ada juga yang mungkin sudah jadi pasangannya dia. Artinya apa? Kalau dibilang apakah dia mengingat kamu atau kepikiran, aku rasa dia mencoba untuk melupakan. Ya, nomor 3 ini berbanding terbalik banget dengan 1 dan 2, karena dia benar-benar untuk fokus, untuk maju ke depan. The Hermit di sini dia ingin melihat jauh banget ke depan untuk arah yang lebih baik dan membuat dia lebih senang, bahagia gitu. Bukannya kayak ngerasa tidak disetujui, tidak disukai. Dan rasa tidak disukai atau tidak disetujui itu membuat dia sangat-sangat stres awalnya. Tapi setelah dia kenalan atau mungkin dekat dengan orang lain beberapa, justru itu lebih menenangkan hati dan membahagiakan dia pada saat ini. Yang tadinya dia kayak ngerasa stuck, dia ngerasa bingung harus ngapain, harus bagaimana bersikap supaya dicintai, disukai sama kamu atau keluarga kamu. Tapi untuk sekarang dia ngerasa lebih baik untuk membuka hubungan baru dengan orang lain atau orang baru gitu. Karena menurut dia kebahagiaan dia juga penting gitu loh. Oke.